Selamat pagi untuk anak kelas 10 IPA ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait tentang percepatan gravitasi. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana menentukan gaya gravitasi. Nah, itu baik pada 2 partikel dan pada 3 partikel. Dan contoh-contoh soalnya juga sudah Miss bagikan di situ ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke materi terkait tentang kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Nah, ini kamu boleh perhatikan ada gambar di sini ya. Nah, bila benda bermasa M ya diletakkan di permukaan bumi. Nah, benda itu diletakkan di permukaan bumi. Nah, sedangkan massa bumi itu dilambangkan sebagai M besar dan jari-jarinya itu R besar. Nah, maka benda mendapat gaya gravitasi sebesar. Nah, kita perolehlah persamaannya. Ya, persamaannya F sama dengan G. G ini adalah konstanta gravitasi dan itu nilainya sudah menjadi ketetapan ya. Nilainya sebesar 6,67. Kemarin kan di pertemuan sebelumnya dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram. Nah, ya, kemudian dikali dengan M. M ini adalah massa benda tadi. Sedangkan M besar ini adalah massa bumi, kita bagi dengan kuadrat jaraknya gitu ya. Nah, bila percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G, maka berat benda di permukaan bumi adalah, nah kita bisa tentukan bahwa ya segala sesuatu yang ada di bumi itu dipengaruhi sama gravitasi bumi. Nah, jadi berat benda di permukaan bumi ya itu W sama dengan massa kita kalikan dengan gravitasi bumi. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, karena di permukaan bumi berat benda itu sama dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda, maka kita peroleh persamaan seperti ini. Ya, katanya kan berat benda itu ya sama dengan gaya gravitasinya, maka W sama dengan F. Nah, W tadi apa persamaannya? Rumusnya M kali G. Kamu buat di sini kan. Kemudian F itu apa? G dikali M kecil dikali M besar kita bagikan dengan R kuadrat. Nah, karena masanya ini sama, ya ini bisa kita coret begitu ya. Jadi rumusnya akan menjadi G sama dengan ya G besar, ya ini konstanta gravitasi, kita kalikan massa bumi dibagi dengan kuadrat jarak. Jadi percepatan gravitasinya inilah persamaannya ya. G sama dengan konstanta gravitasi dikali massa bumi kita bagi dengan kuadrat jarak. Nah, ini kamu boleh perhatikan ya, ada keterangannya di situ. G itu adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan G besar itu adalah konstanta gravitasi, nilainya sudah ada ya, 6,673 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram persegi ya. M itu adalah massa bumi, satuannya kilogram, dan R itu adalah jari-jari bumi, satuannya meter gitu ya. Nah, kemudian ya, nah ini ada persamaan berikutnya. Untuk menentukan percepatan gravitasi di titik P yang berjarak R dari pusat bumi, maka digunakan persamaan. Nah, ini ada persamaannya gitu ya. Nah, persamaannya GA ya berbanding dengan GP sama dengan ya 1 per R kuadrat ya berbanding dengan 1 per R kuadrat gitu ya. Nah, lalu berikutnya GA berbanding dengan GP sama dengan 1 per R kuadrat ya berbanding dengan 1 per buka kurung R besar ini ya ditambah H tutup kurung dikuadratkan. Nah, jadi ada perbandingannya di sini ya. GA banding GP sama dengan RP kuadrat berbanding dengan RA kuadrat. Nah, untuk keterangannya ini sudah Miss buat di bawah ya. Kalau GA itu adalah percepatan gravitasi di permukaan buminya. Nah, sedangkan GP itu percepatan gravitasi di titik P yang terletak pada jarak H dari permukaan bumi. Nah, untuk RA ini kan R kecil begitu ya. Itu sama dengan R, artinya itu jari-jari bumi. Kemudian RP. Nah, untuk RP ini nanti R ditambah H. Nah, ini artinya jarak dari pusat bumi ke titik P begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kamu boleh lihat contoh soalnya yang Miss bagikan nanti ya. Oke, nah ini perbandingan berat benda di permukaan bumi dengan di titik P dirumuskan dengan sebagai berikut begitu ya. Kalau ini tadi perbandingan
dari gravitasi buminya gitu ya, percepatan gravitasinya di titik P. Kalau yang ini itu perbandingan berat benda di permukaan bumi dengan di titik P. Nah, persamaannya kita dapat ya, WA banding WP itu sama dengan RP kuadrat berbanding dengan RA kuadrat. Nah, WA itu adalah berat benda di A. Nah, WP ini berat benda di P. Nah, untuk nanti kamu boleh lihat videonya untuk contoh-contoh soalnya. Nah, kamu juga boleh lihat di bawah ini juga sudah ada share ya, contoh-contoh soalnya supaya kamu lebih paham lagi begitu ya. Itu saja ya, mari kamu saksikan video selanjutnya. Halo kelas 10 IPA ya, apa kabarnya hari ini ya? Semoga kita semua di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Salam sehat buat kita semua ya. Semoga anak-anak masih tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kita. Oke, baik. Kita hari ini ada pelajaran fisika ya. Namun sebelumnya kita akan masuk ke contoh soal dulu ya, supaya lebih paham lagi ya terkait tentang materi hukum Newton tentang gravitasi ya. Oke, di sini misalkan begini, ada contoh soal. Yang pertama ya. Oke, baik, Ibu bacakan aja soalnya ya. Soalnya begini. Besar percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G1 dan besar percepatan gravitasi pada ketinggian 2R di atas permukaan bumi adalah G2. Jika R adalah jari-jari bumi, maka perbandingan G1 dan G2 adalah bagaimana? Misalkan begini ya, kita buat sketsanya begini ya. Ya, ini misalkan bumi ya, misalkan bumi. Dia bilang tadi bagaimana? Besar percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G1. Berarti besar percepatan gravitasi di bumi ini katanya adalah G1 ya. Oke, dan besar percepatan gravitasi pada ketinggian 2R. Artinya berarti ketinggian di atas permukaan bumi. Kita anggap di sini ya. Dengan ketinggiannya di sini adalah 2R katanya kan? Dengan ketinggian 2R ya, 2R. Nah, oke. Lalu berarti di sini katanya ini berarti G2 ya, katanya kan 2R di atas permukaan bumi adalah G2. Jika R adalah jari-jari bumi, nah berarti di sini ya, ini R ini di sini, berarti ini adalah R jari-jari bumi, maka perbandingan dari G1 banding G2 dan G2, kita ingat rumus dari besar percepatan gravitasi itu apa rumusnya ya? Berarti kita buat begini ya, perbandingan G1 per G2. Berarti rumusnya itu adalah ya konstanta gravitasi dikali M1 ya per R1 kuadrat ya kan? Ini untuk G1 ya. Untuk yang G2-nya G dikali M2 per R2 kuadrat. Oke, kalau sudah begini, mana yang harus kita eliminasi? Ini bisa kita eliminasi ya. Masanya juga bisa kita eliminasi. Tinggal R1 kuadrat dengan R2 kuadrat. Nah, kalau sudah begini ya, berarti dia kita buat begini ya. Berarti G1 per G2 sama dengan 1 per ya R1 kuadrat per 1 per ya. Oke. Agak kecil papan tulisnya, sorry ya. Kita buat supaya bisa lebih rapi. Berarti G1 per G2 sama dengan 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat. Nah, kalau sudah begini ya, yang luar kita kalikan luar, yang dalam kita kalikan ke dalam. Jadi G1 per G2 sama dengan, kebalikannya ya, ini jadi naik ke atas, ini turun ke bawah, menjadi R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, sudah ada nggak R-nya? Ada nggak R-nya? Ada, ya kan? R-nya bagaimana? Berarti G1 per G2 sama dengan R2-nya. Berarti R2 di sini adalah R2 yang mana kita gunakan? R2 di sini berapa? Kita buat R1. R1-nya adalah jari-jari di bumi tadi apa? Bernilai R. Nah, untuk R2 kita buat berarti jarak dari bumi ini ke atas ke permukaan bumi untuk G2 berarti R ditambah 2R. Berarti ya R ditambah 2R sehingga R2-nya menjadi 3R.
Sudah dapat R-nya, kita masukkan ke dalam. R2-nya berapa? 3R. Berarti 3R kuadrat dibagi R1-nya berapa? R kuadrat ya. Berarti G1 per G2 sama dengan 3R dikuadratkan. Berarti 9R kuadrat per R kuadrat. Ini bisa habis sehingga dapatlah perbandingan G1 per G2 sama dengan 9 per 1. Kalau sudah begini kita kalikan silang. Berarti perbandingannya adalah G1 sama dengan 9G2. Ya. Jadi dapatlah hasilnya itu. Berarti G1 sama dengan 9G2. Berarti kalau perbandingan G1 banding G2 hasilnya 1 banding 9. Ya, inilah hasilnya. Itu untuk contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal kedua. Ya, dengarkan, ini akan Miss bacakan. Dua buah benda A dan B berjarak 30 cm. Kita buat sketsanya. Ada dua buah benda, ini A, lalu ini benda B, ya. Dia berjarak 30 cm, ya. Oke, kita rubah dia menjadi 0,3 meter ya. Nah, ini R-nya ya. Oke, lalu masa benda A sebesar 24. A itu dia bermasa 24 kg. Nah, masa benda B itu bermasa 54 kg ya. Berjarak 30 cm. Ya udah ya. Lalu di manakah tempat suatu titik yang memiliki kuat medan gravitasi sama dengan 0? Kalau sudah begini, berarti di mana letak titiknya yang nilai gravitasinya itu dia bernilai 0. Nah, berarti kalau sudah begini, kita anggap begini. Tadi ada buah benda A, dua buah benda B, otomatis berarti dia ada di antara titik di sini, ya. Kita anggap ini adalah benda C, ya. Di mana tadi jarak A ke B itu adalah 0,3 ya meter. Ini udah kita rubah. Nah, berarti otomatis di sini ada yang namanya gaya saling tarik menarik, ya kan? Kita anggap adalah C. Nah, misalkan dari benda A ke benda C kita anggap adalah X, ya jaraknya. Dari benda C ke benda B, nah itu bagaimana? Ya, kita anggap dia adalah 0,3 ya. 0,3 dikurang XA, misalkan begitulah dia ya. Jadi kita dapat persamaan ya, kita buat masa A ya, berapa tadi? 24 kg. Masa B sebesar 54 kg ya. R-nya tadi jarak keseluruhan dari A ke B itu adalah 0,3, ini AB ya, meter. Nah, dapat kita buat perbandingan di mana jika dia percepatan gravitasinya sama dengan 0 ya, berarti sigma G sama dengan 0. Berarti kita buat perbandingan GA sama dengan GB. Nah, kalau begini tinggal kita masukkan ya rumusnya. Rumusnya apa? Konstanta gravitasi dikali massa A dibagi RA kuadrat sama dengan konstanta gravitasi dikali massa B per RB kuadrat. Ini bisa kita eliminasi. Nah, sisalah dia massa A per RA kuadrat dengan massa B per RB kuadrat. Sehingga kita masukkan aja ya, massa MA-nya berapa? 24 kg dibagi RA-nya berapa di sini? RA-nya itu kita anggap adalah dia X ya. Berarti kita X kuadrat sama dengan yang B-nya berapa? 54 kg. Nah, RB-nya itu berapa? Ya, RB-nya itu kita buat 0,3 dikurang X ya. 0,3 dikurang X ya. Ini dikuadratkan. Kalau sudah begitu ya, kita samakan ke sini. Yang masa sebelah sini, yang untuk jaraknya sebelah sini kita buat ya. Berarti di sini kita buat ya 0,3 dikurang X per X, ini kuadrat tadi ya, kuadrat ya, sama dengan 54 ya, 54 kg per 24 kg. Nah, kalau sudah begini kita kecilkan yang ini 54 per 24 itu ya. Ini menjadi 9 per 4. Jadi
0,3 dikurang X kuadrat per X kuadrat sama dengan 9/4. Nah, kalau udah kayak gini ya, sama-sama kita akarkan dia sebagai sebelah kanan ya. Berarti akar dari 0,3 dikurang X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan akar dari 9/4. Nah, akar dari 0,3 dikurang X berapa dia? 0,3 dikurang X per X sama dengan akar dari 9 berapa? 3 ya. Akar dari 4 adalah 2. Nah, kalau udah gini kita kalikan silang aja dia ya. Oke, Ibu pindahkan ke sebelah sini. Ya. Tinggal kita kalikan silang ya. 0,3 dikurang X dikali 2 berarti 0,6 ya dikurang 2X sama dengan 3X ya. Kalau udah begini berarti 0,6 sama dengan 3X tambah 2X. 0,6 sama dengan 5X ya. Berarti X sama dengan 0,6 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,12 meter. Jadi jaraknya itu adalah sekitar jarak 0,12 meter itu adalah besar percepatan gravitasinya adalah sama dengan 0 dia. Oke. Itu untuk contoh soal kedua.